Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, berjumpa lagi bersama kakak. Di video kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang matematika saintek untuk prediksi ujian tulis UGM 2022. Langsung aja kita lanjutkan ke soal nomor 11. Nomor 11, limit X mendekati 0, akar 1 min cos 4x kuadrat dibagi dengan 1 min cos 2x. Oke, di sini masih kita akan membahas tentang trigonometri untuk bentuk-bentuk yang ada dalam trigonometri. Kalau nanti misalkan ya ada 1 min cos 2x, itu nanti nilainya akan setara dengan 2 kali sin kuadrat x. Kemudian kalau misalkan di sini 1 min cos 4x, maka bentuknya berubah jadi sama dengan 2 kali sin kuadrat 2x. Kenapa kok jadi seperti ini? Karena ini kita lihat kalau cos 2x saja, 1 min cos 2x saja itu kan hasilnya 2 kali sin kuadrat x. Berarti yang ini cos 4x nya akan kita ubah ke dalam bentuk cos 2x, maka bentuknya berubah jadi 1 min cos 2 kali 2x sama dengan, nah di sini ini kita anggap 2x-nya itu sebagai x, sehingga 2 yang di dalam kurung, yang di luar kurung jadi 2 dikali sin kuadrat 2x, seperti ini ya. Maka dari sini akan kita kerjakan. Nah, di sini ada nilai limit. Jadi di sini ada gabungan trigonometri dan nilai limit. Nanti kalau misalkan ada limit x mendekati 0, untuk fungsinya sin x dibagi x akan nilainya itu sama dengan limit x mendekati 0, x dibagi sin x, langsung nilainya sama dengan 1. Kemudian ada lagi, kalau misalkan ada limit x mendekati 0, sin ax per bx, nanti bentuknya langsung berubah jadi a per b. Langsung aja kita terapkan untuk bentuk limit dan trigonometri ke dalam bentuk soal nomor 11. Di sini ada limit x mendekati 0, akar, nah yang ini ya berubah bentuknya jadi 1 min cos 2 dikali 2x kuadrat, seperti ini ya, dibagi dengan 1 min cos 2x, sehingga di sini bentuknya berubah ya, jadi limit x mendekati 0, akar dari 2 sin 2x kuadrat. Nah, di sini ya bentuk x kuadratnya itu berarti mempengaruhi untuk nilai yang sebelah sini. Oke, kemudian ini dibagi dengan 2 kali, kuadratnya belum ya ini. Terus ini jadi 2 kali sin kuadrat x saja untuk yang ini ya. Oke. Maka dari itu, karena di sini akarnya akar dari sin kuadrat, berarti sin kuadratnya langsung keluar ya, sehingga limit x mendekati 0 bentuknya jadi akar 2 dikali dengan sin 2x kuadrat. Kenapa kok x kuadratnya ini tidak jadi x pangkat 1? Karena yang berpengaruh di sini adalah nilai sinnya. Untuk yang ini itu tetap. Jadi ini tidak boleh berubah. Oke, yang ini berarti dibagi. Yang ini per 2. Ini sin kuadrat x. Nah, supaya kita dapatkan bentuknya nanti mempengaruhi yang ini ya. Limit x mendekati 0 sin x per x. Nah, yang ini berarti akan kita ubah jadi limit x mendekati 0 akar 2 per 2 dikali sin
2x kuadrat. Berarti supaya nanti yang bawah jadi per x kuadrat, di sini itu dikalikan x kuadrat, yang bawah juga sama dikali dengan x kuadrat. Maka bentuknya berubah jadi seperti ini ya. Sin 2x kuadrat dibagi yang ini pindah ke sebelah sini ya, itu x kuadrat. Kemudian yang di atas sini kita uraikan jadi x dikali x per sin x, yang ini per sin x. Karena tadi kalau limit x mendekati 0, sin x per x itu hasilnya 1, dan limit x mendekati 0, x per sin x itu juga sama dengan 1. Sehingga yang ini limitnya hilang, jadi akar 2/2, yang di sini dikali 2, karena menganut bentuk yang ini ya. Kalau ada limit x mendekati 0, sin ax per bx jadi a per b. Jadi a-nya di sini 2, b-nya di sini adalah 1. Oke. Yang ini jadi 1 dikali 1. Duanya boleh kita sederhanakan, berarti jadi akar 2. Maka jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 12. Suku banyak Px bersisa 2 jika dibagi dengan x min 2 dan tak bersisa jika dibagi x plus 1. Suku banyak Qx bersisa 2x jika x kuadrat min 1. Jika suku banyak Px ditambah Qx dibagi dengan x kuadrat min 1, maka sisanya adalah, oke, sebelum itu kita akan mengenal teorema sisa seperti biasanya. Jadi kalau ada teorema sisa, nanti itu nilainya akan setara ketika kita memasukkan nilai x ke dalam fungsi fx-nya. Karena di sini ada dua fungsi, px dan qx. Nah, di sini pembaginya itu sama. Ketika itu pembaginya x min 1, yang ini x plus 1. Nah, kalau x kuadrat min 1 itu kan bentuknya sama dengan x plus 1 dikali x min 1. Sehingga pembaginya untuk suku banyak Qx itu sama dengan pembagi dari suku banyak Px. Maka dari itu kalau di situ Px dibagi x min 1 sisa 2. Maka nanti untuk bentuk Px sama dengan 2. X-nya gimana? X-nya bisa kita cari dari sini. Kita anggap di sini x min 1 itu sama dengan 0, sehingga x-nya itu sama dengan 1. Maka ketika suku banyak P1 tahu Px dibagi dengan x min 1, sehingga hasilnya P1 itu sisanya adalah 2. Sekarang kalau kita cari untuk yang pembaginya itu x plus 1. Karena di sini tak bersisa ya, tak bersisa itu berarti sisanya sama dengan 0. Sehingga nanti kalau kita bagi dengan x plus 1, x plus 1 ini kita anggap sama dengan 0, sehingga x sama dengan min 1. Nah, ini pembaginya itu sisanya 0, sehingga nanti P min 1 sama dengan 0. Sekarang untuk yang Qx itu kan dibagi x plus 1 yang sudah kita uraikan tadi dan dibagi dengan x min 1. Ternyata hasil baginya itu memiliki sisa yang sama. Sisa yang sama tadi adalah 2x. Oke, ini masing-masing. Sehingga dari sini kalau kita masukkan Q1 seperti bentuk yang ini ya, nanti nilainya adalah 2x, x-nya kita ganti jadi 1, maka 2 dikali 1, sehingga Q1 itu sama dengan 2. Kemudian kalau Q min 1 sama dengan 2 dikali dengan min 1, sehingga Q min 1 itu sama dengan min 2. Nah, di sini ada suku banyak Px ditambah Qx, pembaginya ini sama ya, x kuadrat min 1. Maka dari itu akan kita misalkan dulu. Kita misalkan suatu fungsi yang baru yaitu hx itu sama dengan px ditambahkan dengan qx. Sehingga dari sini nanti hx itu dibagi
X kuadrat min 1 memiliki sisa, kita misalkan di sini sisanya adalah AX plus B. Oke, sehingga dari sini kalau misalkan tadi ya, kalau X itu sama dengan 1, maka yang kita masukkan ini H1 sama dengan P1 ditambahkan dengan Q1. Hasilnya adalah sisanya yaitu 2 ditambah 2, maka sisanya adalah 4. Sehingga dari bentuk ini H1 sama dengan A dikali 1 ditambah B sama dengan 4. Sehingga nanti A plus B-nya itu sama dengan 4. Kemudian kalau X-nya itu sama dengan min 1. Sehingga dari sini untuk H-1 itu ketika P-1 ditambahkan dengan Q-1, maka sisanya adalah 0 ditambah dengan min 2. Sisanya sama dengan min 2. Sehingga dari sini H-1 A dikali dengan min 1, X-nya kita ganti jadi min 1, ditambah B sama dengan sisanya tadi min 2. Sehingga dari sini min A plus B itu sama dengan min 2. Nah, ini kita anggap persamaan 1, yang ini kita anggap persamaan 2. Sekarang kita lakukan eliminasi dan substitusi. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Hingga dari sini A plus B sama dengan 4, kemudian min A plus B sama dengan min 2. Nah, ini akan kita eliminasi untuk variabel B-nya, berarti tinggal dikurangi aja. A dikurangi min A, berarti min kali min itu plus, sehingga A plus A itu 2A. Kemudian ini juga sama, B dikurangi B itu hasilnya 0 ya pasti. Kemudian 4 dikurangi min 2, min kali min itu plus, berarti 4 plus 2 yaitu 6. Maka dari sini nilai A-nya itu 6 dibagi 2, A-nya sama dengan 3. Sekarang kita cari nilai B-nya, bisa kita masukkan dari atau kita substitusikan ke persamaan 1 atau 2. Di sini akan kita buat yang nilai A-nya nanti positif, sehingga kita menggunakan persamaan 2. Substitusi A sama dengan 3 ke persamaan 2. Maka dari sini min 3 ditambah B sama dengan min 2, maka B-nya nanti sama dengan min 2 plus 3, sehingga nilai B-nya sama dengan 1. Karena tadi bentuk dari sisa untuk HX itu kan AX plus B, berarti A-nya itu 3, B-nya itu 1, sehingga sisa dari HX itu sama dengan AX plus B, A-nya 3, B-nya 1. Sehingga bentuknya adalah 3X plus 1, maka jawaban yang sesuai adalah yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 13. Bilangan A lebih besar dari 0, sehingga lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 4AY plus 40 mempunyai jari-jari A plus B adalah, oke, di sini sudah diketahui ya, ada jari-jarinya itu sama dengan A plus 1. Oke. Kalau kita mau mencari jari-jari dalam persamaan lingkaran, ini memiliki rumus ya, yaitu akar dari 1/4 dikali A kuadrat ditambahkan 1/4 B kuadrat min C. Oke, karena di sini nilai A, B, C itu yang mana? Nah, ini ya, kalau ada suatu persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat plus AX plus BY plus C itu sama dengan 0. Nah, di sini berarti nilai A-nya itu adalah 2, kemudian nilai B-nya itu min 4A, nilai C-nya adalah 40. Maka dari sini boleh kita masukkan ini A, ini B, ini adalah C. Karena R tadi sudah diketahui ya, yaitu A plus 1, kita masukkan A plus 1 sama dengan, oke, di sini akar 1/4 A kuadratnya ini adalah 2,
sehingga 2 kuadrat ditambah 1/4 B kuadratnya tadi adalah min 4A kuadrat, D-nya adalah 40 sehingga min 40. Supaya akarnya ini hilang akan kita kuadratkan, maka kalau yang sebelah kanan dikuadratkan, yang kiri juga dikuadratkan. Nanti bentuknya jadi ini ya, A kuadrat plus 2A plus 1, ini perkalian untuk aljabar seperti biasanya ya. Kemudian sama dengan, nah yang ini karena akarnya sudah dikuadratkan, maka akarnya hilang, bilangan yang di dalam akar ini tetap, sehingga ada 1/4, 2 kuadrat itu 4, ditambah 1/4, min 4A kuadrat, berarti min 4 pangkat 2 itu adalah 16, A pangkat 2 berarti A kuadrat, min 40. Oke, maka dari sini ini bisa kita sederhanakan, coret-coret. Di sini itu 4, yang ini juga sama, boleh dicoret, coret-coret, sehingga di sini 1. Maka A kuadrat ditambah 2A plus 1 sama dengan, yang ini tinggal kita kalikan, 4A kuadrat, depannya 1 ya, 1 ditambah 4A kuadrat min 40. Oke, semuanya akan kita kelompokkan jadi 1. Karena di sini ada variabel yang sama, yaitu A kuadrat, di sini 4A kuadrat. Kita pindah ke kanan sehingga nanti yang sebelah kiri itu 0, karena semuanya dipindah ke kanan. Hingga 1 ditambah 4A kuadrat min 40 dikurangi A kuadrat dikurangi 2A dikurangi 1. Oke, ini 1 dikurangi 1 habis ya, atau 0. Kemudian yang ini 4A kuadrat dikurangi A kuadrat, tinggal 3A pangkat 2. Kemudian yang ini tetap min 2A, yang ini jadi min 40 sama dengan 0. Supaya nggak bingung, kita tulis saja, kita balik penulisannya untuk persamaan ini di sebelah kiri, sehingga 3A kuadrat min 2A min 40 sama dengan 0. Sekarang kita faktorkan. Karena yang paling depan itu memuat 3A kuadrat. Oke, maka di sini itu yang paling depan 3A, satunya adalah A. Sekarang kita cari faktor dari 40 min 40. Ini seperti pemfaktoran aljabar seperti biasa. Maka dari sini nanti akan didapatkan, di sini akan kita dapatkan kalau min 40 itu faktor dari 10 dikali 4. Sehingga nanti akan kita dapatkan di sini 10, di sini itu min 4 sama dengan 0. Maka tinggal kita faktorkan 3A plus 10 sama dengan 0. Maka nanti 3A sama dengan min 10, sehingga A-nya nanti sama dengan min 10/3. Untuk yang satunya yaitu A min 4 sama dengan 0, maka A-nya nanti sama dengan 4. Sekarang kita lihat A itu harus lebih besar dari 0, maka untuk A sama dengan min 10/3 ini tidak mungkin atau tidak kita pakai. Sehingga yang kita pakai adalah A sama dengan 4. Maka jari-jarinya tadi adalah A plus 1, A-nya tadi 4 plus 1, hasilnya adalah 5. Maka R-nya adalah yang A. Kita lanjutkan ke soal nomor 14. Jika garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat min 9X di titik A, B mempunyai gradien 15, maka nilai A plus B adalah, oke, nah di sini ada satu garis singgung. Garis singgungnya ini di titik A, B. Kemudian untuk gradien adalah 15. Kalau di sini yang diketahui suatu kurva atau suatu fungsi, kita menerapkan bentuk turunan ya. Jadi kalau persamaan garis singgung, ini nilai dari gradien itu akan sama dengan turunan pertama dari suatu fungsi. Berarti di sini untuk kurvanya akan kita cari turunannya. Kalau Y sama dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat min 9X, maka turunannya adalah pangkatnya tinggal kita kedepankan. Berarti 3,
Kemudian X-nya ini pangkatnya kita kurangi, 3 dikurangi 1. Kemudian yang ini min 3, pangkat 2-nya itu ke depan, X-nya itu pangkatnya dikurangi, 2 min 1. Yang ini juga sama, min 9, karena di sini nggak ada, berarti itu sama dengan pangkat 1, satunya itu ke depan, X pangkat 1 min 1. Sehingga untuk turunan pertama, 3, X pangkat 2, min 6, X pangkat 1, min 9, X pangkat 0. Nah, X pangkat 0 itu kan sama dengan 1. Nah, X pangkat 0 ini itu kan sama dengan 1 ya. Berarti tidak perlu kita tulis. Sehingga turunan pertamanya adalah 3X kuadrat min 6X min 9. Karena tadi gradien persamaan garis singgung itu sama dengan turunan pertama dari suatu kurva, tinggal kita masukkan gradiennya tadi 15. Kemudian turunan pertamanya yaitu 3X kuadrat min 6X min 9. Berarti 15-nya kita kelompokkan ke sebelah kiri. Supaya mempermudah penulisannya, kita balik aja penulisannya ya tetap. Jadi yang berpindah itu cukup 15-nya saja. Sehingga 3X kuadrat min 6X min 9 min 15 sama dengan 0. Sehingga 3X kuadrat min 6X min 24 sama dengan 0. Nah, masing-masing persamaan garis singgung ini itu bisa kita bagi dengan 3. Maka kita dapatkan X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Sekarang kita cari faktornya. Oke, berarti di sini X, ini juga X. Oke, kita cari kalau dua faktornya nanti dikalikan hasilnya min 8, kalau dijumlahkan hasilnya adalah min 2. Nanti kemungkinannya adalah X min 2, X plus 2, satunya adalah X min 4. Sehingga kita dapatkan X plus 2 sama dengan 0, maka X-nya nanti sama dengan min 2, atau X min 4 sama dengan 0, X sama dengan 4. Oke, karena kita mau mencari nilai A dan B. A ini adalah nilai di sumbu X, kemudian B-nya ini adalah nilai di sumbu Y. Berarti kita cari dulu nilai di sumbu Y. Kita cari kalau X-nya yang pertama itu adalah min 2. Maka nanti nilai Y-nya itu kita masukkan ke sebelah sini ya, nilai X-nya. Sehingga min 2 pangkat 3 dikurangi 3 kali min 2 pangkat 2 min 9 dikali min 2. Kita dapatkan sini adalah min 8, yang ini adalah min 12, yang ini adalah plus 18. Karena nanti yang kita dapatkan adalah min 2. Kalau X-nya min 2, Y-nya adalah min 2. Kemudian yang satunya, kalau X-nya tadi adalah 4, sebelah sini aja, X sama dengan 4, maka nanti X-nya sama dengan 4 pangkat 3, dikurangi 3 kali 4 kuadrat, min 9 kali 4. 4 pangkat 3 itu adalah 64, yang ini nanti adalah 48, yang ini adalah min 36. Sehingga akan kita dapatkan, ini tadi min ya, sehingga ini min 48. Maka nanti hasilnya adalah min 20. Sekarang kalau A plus B nanti kita jumlahkan. Sekarang kita jumlah yang ini adalah nilai A, yang ini nilai B. A plus B sama dengan min 2 ditambah min 2, hasilnya adalah min 4. Yang ini X-nya 4, Y-nya min 20, atau ini A, yang ini B, maka A plus B sama dengan 4 ditambah dengan min 20, maka hasilnya adalah min 16. Karena jawabannya tidak ada, yang ada adalah min 4, sehingga yang cocok adalah yang C. Kita lanjutkan ke soal nomor 15. Semua X yang memenuhi mutlak X ditambah mutlak X min 2 lebih besar dari 3.
Sama seperti soal-soal sebelumnya, kalau kita mempelajari nilai mutlak, itu kan bentuknya ada dua ya. Kalau nilainya positif, X itu ketika X-nya lebih besar dari 0. Kalau nilainya negatif, maka nilainya ketika X kurang dari 0. Nah, sekarang yang satunya mutlak X min 2 itu terbagi jadi 2 ya nilainya. Kalau nanti nilainya positif, X min 2 itu ketika X min 2 lebih besar dari 0. Kemudian kalau min X min 2 itu ketika X min 2 kurang dari 0. Sehingga dari sini kita cocokkan dulu yang positif dengan positif, positif dan positif, atau yang semuanya lebih besar dari 0. Sehingga dari sini X ditambah X min 2 lebih besar dari 3, tinggal kita jumlah, maka hasilnya 2X, min 2 nya dipindah ke kanan jadi 3 min 2, plus 2. Sehingga 2X lebih besar dari 5, maka X nya lebih besar dari 5/2. Oke, kita biarkan dulu, sekarang kita cari yang lain. Oke, untuk yang mutlak X ketika nilainya negatif, untuk yang ini nilainya adalah yang positif. Maka dari sini nilai min X ditambah X min 2 lebih besar dari 3. Min X plus X, hasilnya adalah 0 ya nanti. Yang ini sama lebih besar dari 5. Nah, di sini kan nilainya 0. 0 lebih besar dari 5. Nah, ini kan tidak memenuhi ya. Atau salah pernyataannya. Berarti ini tidak memenuhi. Sekarang kalau yang sebelah sininya itu negatif ya. Oke, yang pertama ini positif X-nya, kemudian yang ini itu negatif. Maka dari sini X ditambah min X min 2 seperti ini sama lebih besar dari 3. Oke, kita kalikan dulu untuk min-nya yang di dalam kurung. Oke, plus dikali min hasilnya min kali X berarti jadi min X. Kemudian min dikali plus 2 jadi plus 2, lebih besar dari 3. X min X lebih besar dari 3 min 2. X dikurangi X itu kan 0, lebih besar dari 1. Nah, ini juga sama. Ini pernyataan salah sehingga tidak memenuhi. Sekarang kalau kita cari tadi nilai ininya yang negatif, sehingga ini negatif. Kemudian yang keduanya juga negatif. Sehingga min X ditambah min X min 2 seperti ini lebih besar dari 3. Maka min X ini tinggal kita kalikan jadi min X, min kali min hasilnya plus 2, lebih besar dari 3. Min X lebih besar dari 3 min 2. Min X dikurangi X hasilnya adalah min 2X, lebih besar dari 1, sehingga X nya lebih besar dari min kalau di sini itu nilainya negatif di ruas kiri, maka kita jadikan positif. Kalau jadi positif, tandanya nanti terbalik. Ini berarti masing-masing akan kita bagi dengan min 2. Maka kita dapatkan di sini ruas kirinya jadi X, ruas kanannya jadi min setengah. Tapi syaratnya tandanya harus dibalik. Sehingga kita dapatkan X-nya kurang dari setengah, min setengah, dan X-nya lebih besar dari 5/2. Sehingga jawabannya sesuai adalah yang C. Oke adik-adik, itu adalah soal terakhir untuk pembahasan Matematika Saintek Prediksi Ujian Tulis UGM 2022. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Semoga bisa membantu adik-adik dalam belajar. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.